Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah Trans 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rihlah atau traveling atau perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya merupakan aktivitas yang banyak digemari oleh seluruh kalangan manusia. Baik muda, tua, laki-laki dan perempuan, rihlah sendiri maupun rihlah secara kolektif atau berkelompok. Sampai muncul perjalanan dengan tema tertentu, istilah backpacker atau kegemaran anak muda yang melakukan perjalanan dengan dana murah mencuat di awal abad ke-21. Lalu ada historical traveling atau perjalanan khusus ke tempat-tempat bersejarah. Dan yang paling banyak saat ini adalah perjalanan rohani atau umroh. Dalam rihlah, manusia dapat menemukan banyak pengalaman dan kebahagiaan. Tak heran bila ada teman yang sering uring-uringan dan stres, sering kita sebut dengan istilah kurang piknik, kurang melihat keindahan alam semesta, maupun keadaan dan gaya hidup masyarakat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Rihlah ternyata merupakan suatu hal yang diperintahkan dalam Islam. Selama umat muslim melakukan rihlah sebagai bentuk ibadah dan kesyukuran akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang melakukan perjalanan di air. Dan dalam Islam melakukan perjalanan itu ternyata merupakan perintah di dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana yang kita bisa melihat di dalam banyak sekali ayat yang menyampaikan tentang perjalanan. Di antaranya adalah kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpai sangat banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ard, tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Katakan Muhammad, ini perintah. Jadi perintah dari Allah untuk Rasulnya agar Rasul memerintahkan. Artinya berjalan ini diperintah oleh Allah SWT, bukan sekedar sesuatu yang disarankan, bahkan diperintah oleh Allah SWT. Kalau kata rihlah, ayat yang sangat kita hafal adalah rihlah masyarakat Quraisy, rihlat asy-syita'i was-shaif, yaitu rihlah di musim dingin dan musim panas. Kalau kita coba mengumpulkannya, ternyata perjalanan itu ternyata ada beberapa tujuan. Saja mengumpulkan rempah-rempah dan seterusnya, itu merusak, itu bukan merupakan konsep dalam Islam. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu tanpa terkandung keutamaan di dalamnya, termasuk dalam perintah melakukan perjalanan. Dengan melakukan perjalanan atau bepergian, manusia dapat melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga dapat melihat bukti-bukti kebesaran Sang Pencipta, serta melihat kondisi masyarakat di tempat tersebut. Dalam sejarah umum pendidikan formal, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan penjelajah terkenal asal Genoa, Italia, Christopher Columbus, atau sebutlah penjelajah asal Venesia, Italia, Marco Polo, atau penjelajah asal Portugis, Vasco da Gama. Namun pendidik saat ini lupa bahwa Islam punya penjelajah terkenal asal Maroko jauh sebelum Marco Polo dan Columbus, bahkan daya jelajahnya lebih jauh. Sosok yang satu ini merupakan pelopor penjelajah terbesar di dunia pada abad ke-14. Menurut sejarawan barat George Sarton, beliau telah melakukan perjalanan sejauh 75.000 mil melalui daratan dan lautan.
melebihi jarak yang ditempuh oleh Marco Polo. Dialah Ibnu Battuta radhiyallahu anhu. Lahir di Tangier, Maroko pada tahun 1304 Masehi. Bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji. Bergelar Samsyuddin bin Battuta atau lebih dikenal dengan Ibnu Battuta. Sejatinya, Ibnu Battuta bukanlah seorang petualang ataupun penjelajah. Ia hanyalah pemuda biasa yang gemar belajar ilmu agama dan sastra. Perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci Mekah mengubah dirinya menjadi seorang penjelajah besar yang dimiliki umat muslim dan dunia keseluruhan. Sejak kecil, Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga yang taat dalam menjaga tradisi Islam. Karena di zaman itu, Islam menyebar sangat pesat di wilayah Andalusia, Afrika Utara, Maroko, Libya, dan seterusnya. Di wilayah ini juga terdapat pelabuhan-pelabuhan besar yang ramai bagi para pedagang. Dengan kondisi masyarakat dengan nuansa Islam yang kental, Ibnu Battuta begitu nyaman mendalami ilmu-ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu alam semesta, ilmu sastra, dan syair Arab. Bahkan di umur yang masih muda, Ibnu Battuta mampu menghafal Al-Quran hingga 30 juz. Kekagumannya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang dipelajarinya sejak kecil, dan niat ibadah yang kuat inilah yang menjadi latar belakang Ibnu Battuta berkeinginan kuat untuk pergi menjelajahi dunia. Dia senang sekali itu, sehingga kalau dia ada di tepi laut kemudian membaca buku itu, dia merasa seperti terpenjara di kotanya. Dia membayangkan ini ada di mana keindahan seperti ini, sehingga dalam dirinya pelan tapi pasti terbentuk keinginan besar untuk menikmati semua yang ditulis di buku itu. Tentu Tonja atau tempat wilayahnya di Maroko tentu negeri yang juga indah, tetapi membaca semua yang ada ini tentu tidak ada semua di sana. Sangat kurang. Karenanya dia ingin sekali melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang disebutkan itu. Makanya suatu hari dia berpamitan kepada ayahnya. Dia berpamitan bahwa dia mau melakukan ibadah haji. Tapi ayahnya tahu persis bahwa anaknya ini tidak hanya akan melakukan ibadah haji, tetapi mau melakukan perjalanan. Tentu ayahnya berat hati karena saat itu ayahnya juga sudah tua. Bahkan ayahnya sempat mengatakan, sempat berat hati, kalau haji tidak ada masalah, tapi bahwa dia pergi entah kapan kembalinya. Dan ini juga menarik, yaitu perjalanan Ibnu Battuta dimulai dari haji. Niat awalnya adalah ibadah, ini haji, perlu perjalanan jauh. Makanya aneh, dan mohon diperhatikan bahwa aneh kalau hari ini kita sudah berjalan kemana-mana, sudah berkeliling menghabiskan sekian banyak uang, tapi belum haji, belum umroh. Meski berat hatinya meninggalkan rumah dan orang-orang yang dicintainya di usia 21 tahun, Ibnu Battuta tetap meninggalkan kampung halaman demi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah yang berjarak 3.000 mil ke arah timur. Dari tanah kelahirannya, Tangier, Afrika Utara, ia melakukan perjalanan melewati Libya, Aljazair, Tunisia, hingga memasuki wilayah Mesir.
Battuta menggunakan jalur yang tidak biasa dilalui para jamaah haji, yaitu melalui Gurun Sinai dan menyeberangi Laut Merah. Namun sesampainya di tepi Laut Merah, Ibnu Battuta sadar bahwa situasi dan kondisi di sana sangat jauh dari harapannya menyeberangi lautan menuju Jeddah. Akhirnya, Ibnu Battuta pun kemudian berputar arah dan mengikuti jalur yang biasa dilalui para jamaah haji menuju Mekah, yaitu jalur Syam atau Damaskus, Suriah. Melalui jalur ini, ia justru mendapatkan keuntungan. Karena selain dapat melakukan perjalanan bersama kafilah yang terdiri dari ribuan jamaah muslim, ia juga dapat mengunjungi Al-Quds, Palestina. Melalui perjalanan spiritual yang pertama kali inilah, Ibnu Battuta mendapati banyak perbedaan dari masing-masing jamaah haji yang berasal dari tempat dan latar belakang budaya berbeda. Faktor ini juga yang mengubah cara pandangnya pada dunia dan menjadikannya seorang penjelajah dunia nantinya. Haji yang kedua. Terus nanti keluar lagi, berangkat lagi, nanti masuk bisa menyeberangi dari Laut Merah terus tembus sampai wilayah Turki. Dari Turki nanti terus masuk dia sampai ke Laut Hitam. Terus kemudian itu nanti kembali lagi haji lagi. Terus nanti berjalan ke arah selatan, ke Yaman, masuk ke wilayah Bahrain, begitu seterusnya berjalan. Dan disebutkan bahwa Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan ini dengan melaksanakan 4 kali ibadah haji. Mengitari wilayah yang disebutkan bahwa bahkan ilmuwan hari ini juga mengukur perjalanan Ibnu Battuta dengan perjalanan para pelancong yang dikenalkan ke kita anak-anak kita. Para pelancong Eropa, sebutlah siapapun, Marco Polo, Magellan, Columbus, siapapun, bandingkan dengan perjalanan Ibnu Battuta. Besarnya rasa keingintahuan Ibnu Battuta akan bangsa-bangsa lain menguatkan niatnya untuk menimba ilmu dan menjelajahi dunia yang belum dikenalnya. Berbekal hadis Nabi yang diriwayatkan Tirmizi yang artinya, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya jalan menuju surga. Maka, mulai dari tanah suci Mekah, ia mengawali perjalanannya dan kawasan benua Asia menjadi tujuannya. Dan pada tahun 1330 Masehi, di usianya 27 tahun, dan tanpa berbekal keahlian penjelajahan, Ibnu Battuta melanjutkan petualangannya dari Jeddah menuju India. Meski terlahir dari kota pesisir pantai, Battuta belum pernah melakukan perjalanan laut. Dan itulah pertama kalinya Ibnu Battuta berpetualang melalui lautan. Hari di laut, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing ombak hingga terdampar kembali ke Afrika. Namun musibah ini justru mengantarkan dirinya lebih mengenal pesisir Afrika. Berkat silat Persia, Ibnu Battuta berkesempatan singgah di kota Baghdad, Irak. Sisa-sisa kejayaan peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah benar-benar mengesankan Ibnu Battuta. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang didapatnya, ia rekam baik-baik dalam benaknya. Hingga pada tahun 1332 Masehi, melalui Yaman, ia kembali ke tanah suci Mekah.
Perjuangan petualangan Ibnu Battuta kembali mengusik nalurinya. Menaiki sebuah kapal Genoa, ia berlayar menuju pantai selatan Asia Kecil. Kemudian meneruskan perjalanan darat. Ia jelajahi stepa-stepa di Rusia Selatan hingga Siberia. Pada tahun 1333 Masehi, setelah melalui perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Tughlaq, penguasa Muslim di Delhi. Berkat keahliannya dalam hukum fikih, ia diangkat menjadi seorang qadhi atau hakim agung di Kesultanan Delhi hingga lebih dari 7 tahun lamanya. Ibnu Battuta pun semakin matang. Hingga dalam sebuah misi ke Tiongkok, ia kemudian singgah di Samudra Pasai di Aceh, Nusantara, yang saat itu dikuasai oleh penguasa Muslim, Sultan Malik At-Thohir, seorang sultan yang alim dan cerdas. Ibnu Battuta melewati negeri ini. Ini yang harusnya negeri ini bahkan menjadikan kitab tulisan Ibnu Battuta perjalanannya, apalagi beliau seorang Muslim, bahkan dia menyaksikan banyak sekali, bahkan dia lebih layak disebut daripada para pelancong yang bukan Muslim. Itu satu. Yang kedua, ternyata juga per kilometer tidak lebih panjang daripada Ibnu Battuta, dan artinya harusnya Ibnu Battuta lebih berhak untuk disebut-sebut karya ilmiahnya, karya tulisannya. Dan itu masalahnya yang luar biasa adalah dia berkisah tentang negeri ini, yaitu tentang Sumatera. Seharusnya kita pelajari ini supaya kita kenal bahwa Indonesia yang hari ini seharusnya melihat sejarah Indonesia di masa lalu, supaya tahu bahwa ini bukan Indonesia kita hari ini. Kita punya Indonesia yang jauh yang luar biasa. Samudra Pasai di Aceh memiliki kesan tersendiri bagi Ibnu Battuta. 2 minggu tinggal di negeri Nusantara ini, Ibnu Battuta benar-benar mendapat pengalaman baru yang membuatnya terkesan. Samudra Pasai yang sangat subur, segar dan hijau kala itu menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara dan mempertahankan adat budaya setempat dengan sangat baik. Ibnu Battuta menceritakan dalam bukunya bahwa ia disambut dengan sangat baik di Samudra Pasai Aceh. Dia juga mengatakan bahwa sang sultan merupakan raja yang dermawan, mencintai ilmu, dan mencintai jihad fisabilillah, memperjuangkan Islam. Selain itu, keadaan alam yang indah dan adat yang ramah selalu terkenang di benak Ibnu Battuta. Dari dulu disebut Ibnu Battuta bahwa Aceh itu banyak sekali gajah. Dan subhanallah sampai sekarang gajah adalah salah satu lambang besar di Aceh. Dan sampai sekarang bahkan di Aceh ada juga penangkaran gajah sampai sekarang. Dan Ibnu Battuta menyebutkan itu. Karena kendaraan itu yang istimewa ada 2 di zaman itu. Ada gajah dan kuda. Kalau sang raja naik gajah, maka seluruh stafnya harus naik kuda. Kalau sang raja naik kuda, seluruh stafnya naik gajah. Unik sekali Ibnu Battuta menyebutkan. Ya. Begitulah sampai kemudian nanti ketika Ibnu Battuta rahimahullah ta'ala kemudian diajak, dijamu di Kesultanan Malik Thohir, Samudra Pasai. Di sana juga ada banyak hal yang sangat menarik sekali. Dia menyebutkan tentang bagaimana ramahnya masyarakatnya. Dia menyebutkan tentang pohon kemenyan. Kemenyan itu, dia terheran-heran dengan kemenyan itu. Juga menyebut tentang kamper yang kita kamper. Karena itu menjadi ciri khas di Sumatera sampai hari ini. Kemudian cengkeh disebut oleh Ibnu Battuta tentang hal ini. Subhanallah, disebutkan kekayaannya. Belum lagi yang lainnya, yang buah-buahan apa segala macam. Kekayaan negeri ini yang sampai hari ini masih jadi amanah kita.
Seusai misinya di Tiongkok, Ibnu Battuta singgah selama beberapa minggu untuk merayakan pernikahan putra Sultan Malik At-Thohir dan mencatat tiap detail adat pernikahan di Kesultanan Samudra Pasai. Ia pun kembali ke Mekah melewati India untuk menunaikan ibadah hajinya di tahun 1348 Masehi. Dari Mekah, ia memutuskan untuk kembali ke negerinya Maroko. Tiba di kampung halaman di Tanjir, ia mendapati orang tuanya telah lama tiada. Sungguh petualangan yang sangat fenomenal dan istimewa. Setiap perjalanannya selalu diawali dari tanah suci Mekah dan berakhir kembali di Mekah. Kota suci Mekah seakan menjadi poros dari segala petualangannya. Sejak kepulangannya ke Tanjir, di usianya 45 tahun, ia sempat berkelana kembali ke Andalusia dan kawasan Afrika Dalam. Sebuah kawasan yang belum pernah tersentuh penjelajah manapun di dunia. Akhirnya, Ibnu Battuta kembali ke negerinya di tahun 1355 dan mendiktekan semua pengalaman petualangannya pada sahabatnya yang bernama Ibnu Juzai. Pengalaman itu terkumpul dalam kitab berjudul Rihlah Ibnu Battuta. Pada tahun 1368 Masehi, Ibnu Battuta meninggal dunia. Meninggalkan pengalaman perjalanan panjang sejauh 120.000 kilometer dan singgah di 44 negara dalam 30 tahun. Anehnya, penjelajahan dan jati diri Ibnu Battuta baru diketahui bangsa Barat setelah 300 tahun kemudian. Kitabnya yang berjudul Rihlah ditemukan di Aljazair.